Ya, kinerja penyaluran kredit perbankan di bulan April tercatat tumbuh 8,8% menjadi 5.969,1 triliun rupiah. Adapun akselerasi pertumbuhan kredit tersebut berasal dari debitur korporasi maupun perorangan. Analisis uang beredar Bank Indonesia menyebutkan kinerja penyaluran kredit oleh perbankan pada April 2022 menunjukkan tren positif. Penyaluran kredit pada April 2022 tumbuh 8,8% secara tahunan menjadi 5.969,1 triliun rupiah. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya naik 6,4% secara tahunan. Akselerasi pertumbuhan kredit perbankan tersebut berasal dari golongan debitur korporasi maupun perorangan. Kredit kepada koperasi meningkat dari 5,9% pada Maret 2022 menjadi 10,3% secara tahunan di April 2022, mencapai 3.049,4 triliun rupiah. Sedangkan kredit perorangan meningkat dari 8,4% secara tahunan pada Maret 2022 menjadi 8,9% secara tahunan pada April 2022. Sementara itu, berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan penyaluran kredit pada April 2022 terjadi pada seluruh jenis penggunaan, yaitu kredit modal kerja tumbuh 11,4% secara years on years menjadi 2.714 triliun rupiah, kemudian kredit investasi meningkat 7,2% years on years menjadi 1.536,6 triliun rupiah, dan kredit konsumsi juga turut meningkat sekitar 6,4% years on years menjadi 1.718,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik hari ini, penyaluran kredit perbankan naik, sinyal ekonomi tumbuh, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kerianto, ekonom dan staf ahli dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, selamat pagi Pak Rian. Mas pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Ya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh begitu terkait dengan penyaluran kredit perbankan, kita update terlebih dahulu bagaimana dengan kondisi perbankan pasca pelonggaran-pelonggaran PPKM yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini, Pak Rian. Baik. Jadi dari berbagai rilis terupdate atau terkini, baik itu dari Otoritas Jasa Keuangan maupun dari Bank Indonesia, semuanya memberikan signal kuat bahwa fungsi intermediasi dari sektor keuangan, khususnya perbankan, sudah mulai kembali mendekati masa sebelum pandemi, yaitu tahun 2019. Tadi disampaikan pertumbuhan pinjaman atau kredit sudah berkisar kurang lebih 10%. Kemudian pertumbuhan dana pihak ketiga ya atau funding more or less juga tumbuh sekitar 10 sampai 11%. Bahkan yang menarik Mas Pras, pertumbuhan kredit ini sudah hampir menyalip ya atau melampaui pertumbuhan daripada DPK. Ini beda dengan kondisi di tahun 2020 dan 2021 yang lalu, di mana pertumbuhan DPK itu kelihatan sangat kuat, kurang lebih 12%-an, sementara waktu itu pertumbuhan kredit hanya tipis, mungkin sekitar bahkan 2-3%. Tetapi tidak positif. Sekarang begitu game changer kita yaitu vaksinasi berjalan dengan baik, protokol kesehatan juga diterapkan dengan baik, tingkat kepercayaan diri orang juga semakin meningkat dan orang berani keluar rumah untuk melakukan aktivitas-aktivitas, permintaan kreditnya luar biasa naik. Maka kita bisa lihat untuk semua jenis kredit menurut penggunaan naik semua. Kredit investasi, kredit modal kerja, bahkan kredit konsumtif. Semuanya bergerak naik positif. Itu akumulasi karena tadi, Mas Pras, restriksi-restriksi yang tadinya diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sekarang sudah dilonggarkan, sudah direlaksasikan. Betul. Paralel dengan tadi tingkat persentase vaksinasi nasional yang sudah jauh di atas threshold-nya WHO yang 70%. Ya. Oke, tadi sudah disampaikan begitu, Bank Indonesia menyebutkan bahwa memang pertumbuhan kredit tumbuh 8,8% secara tahunan atau tepatnya sekitar 5.969,1 triliun rupiah. Ini sesuai dengan konsensus atau sebenarnya bisa lebih tinggi lagi, double digit begitu, Pak Rian? Nah, kalau kita lihat planningnya, ya patternnya itu memang itu sesuai dengan rencana bisnis individual bank, RBB atau rencana bisnis bank secara individual. Tetapi secara agregat kurang lebihnya sama. Nah, kita baru melalui jangka waktu kurang lebih 4-5 bulan, ya. Jadi tracking kita itu masih
sampelnya ibaratnya itu masih belum 100%. Oke. Nanti kita bisa lihat Mas Pras, mungkin apakah gerakan ini sesuai dengan RBB, bahkan mungkin melampaui RBB, ya rencana untuk penyaluran pinjaman atau kredit. Nanti kita lihat setelah semester 1. Begitu semester 1 keluar angkanya, Ya. kita bisa analyze ya, kita setahunkan. Kalau masih baru 4 bulan, memang agak sumir untuk kita bisa melakukan forecasting. Tetapi yang penting untuk kita cermati adalah tingkat akselerasi pertumbuhan kredit yang menurut saya itu luar biasa. Ketika tahun lalu kita masih tumbuh agak ya tipis-tipis 1%, 2%, sekarang sudah mendekati 9%. Oke. Ya paralel dengan itu fundingnya juga tetap tumbuh stabil, kurang lebih 10-11%. Artinya apa? Dari sisi aktiva maupun dari sisi liabilitasnya, Ya. semuanya bergerak dengan baik. Ya. Baik, tapi menarik juga seperti yang Anda sudah sampaikan begitu Pak Rian. Akselerasi dari kredit ini dipicu oleh kredit perorangan, kemudian korporasi yang bahkan double digit, tepatnya di 10,3%. Nah ini kalau kita lihat sinyal-sinyal geliat aktivitas ekonomi ini sudah mulai terbentuk begitu ya, atau mulai melaju begitu Pak Rian? Definisi saya mengatakan kita sekarang sedang dalam fase recovery menuju normalisasi. Oke. Ya, menuju normalisasi. Mungkin harapan kita adalah tahun 2023 kita back to normal, dalam artian kita kembali seperti situasi sebelum pandemi. Oke. Nah, perjalanan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga itu memberikan sinyalemen kuat ke arah sana. Ya, tadi disampaikan kita tumbuh kredit loan-nya kurang lebih 9%, funding growth-nya kurang lebih 10%. Nah, itu kalau kita absolutkan dalam rupiah, mungkin itu sama dengan atau setara dengan posisi kredit atau DPK ketika belum pandemi. Artinya kita sebetulnya kalau bahasa teknis perbankan, kita masih square. Nah, mungkin kita betul-betul akan mengalami net growth itu ya tadi akhir 2022 ini dan berlanjut 2023 dan seterusnya. Ketika situasi non ekonominya dalam artian kesehatan masyarakatnya itu sudah betul-betul sudah immune, kita sudah masuk era fully endemi, sehingga kalau kita kita terpapar oleh COVID apapun variannya itu seperti kena flu biasa. Nah, kami yakin pertumbuhan kredit di semester kedua juga akan berlanjut, Mas Pras ya, sesuai dengan tadi rencana bisnis bank yang sudah di-submit oleh setiap bank kepada otoritas. Baik, di masa normalisasi seperti saat ini, kira-kira sektor usaha apa yang memang membutuhkan dana pinjaman dari perbankan yang akan menggerakkan aktivitas produksi mereka ini, Pak? Nah, kalau kita bicara big money, tentu sektor infrastruktur, kemudian industri atau manufaktur, itu tentu membutuhkan financing yang besar. Tiket size-nya memang besar. Karena volume ekonominya besar. Tetapi kita nggak boleh abaikan juga sektor-sektor sekunder yang juga menopang daripada kegiatan ekonomi kita. Sebut saja sektor perdagangan, ya perdagangan. Apapun jenisnya, itu perdagangan baik skala besar, skala menengah maupun skala kecil juga tumbuh. Apalagi permintaan masyarakat sekarang sedang naik. Betul. Ya, beberapa kejadian misalnya kemarin menjelang Natal Tahun Baru, kemarin kita baru saja perayaan Hari Raya Idul Fitri dan nanti ada perayaan Natal dan sebagainya, itu tingkat permintaan di sektor kredit perdagangan itu akan melonjak. Itu sesuatu yang bisa kita prediksi. Nah, hal lain yang menarik bahwa kredit produktif itu, Mas Pras, kredit produktif itu adalah kredit investasi dan kredit modal kerja. Itu naiknya juga barengan. Betul. Bahkan kalau kita gabung, mungkin persentase pertumbuhan kredit produktif itu jauh melampaui pertumbuhan kredit konsumtif. Katakanlah kredit kendaraan bermotor, kredit card, kredit kepemilikan rumah dan sebagainya. Yang itu juga memang sekarang sudah positif ya. Jadi ini akumulasi kredit ini luar biasa memang. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan penyaluran kredit modal kerja ini per April 2022. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat kinerjanya per April ini untuk total secara keseluruhan begitu ya, penyaluran kredit modal kerja itu tumbuh sekitar 11,4% secara tahunan atau menjadi 2.714 triliun. Subsektor yang menyumbang apa saja? Ada sektor perdagangan, hotel dan restoran naik 7,5% secara tahunan. Kemudian didukung oleh sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan 12,6% secara tahunan. Itu dia untuk KMK.
Kemudian kita lihat dari sisi penyaluran kredit investasi tadi yang sudah disampaikan Pak Rian, ini sama-sama mengalami kenaikan begitu untuk kredit modal kerja dan kredit investasi. Kita lihat per April tumbuh secara total 7,2% secara tahunan menjadi 1.536,6 triliun rupiah. Dengan sektor penyumbang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 5,3% secara tahunan dan juga sektor industri pengolahan naik 7,5% secara tahunan. Dan berikutnya, kredit konsumsi ini juga menarik dari sisi konsumsi masyarakat. Kita lihat untuk apa saja. Ada kredit kendaraan bermotor yang tumbuh hampir 5%, 4,9% secara tahunan. Kemudian kredit multiguna 4,5% secara tahunan dan juga kredit pemilikan rumah atau KPR naik 10% secara tahunan. Sehingga secara total untuk kredit konsumsi tumbuh 6,4% secara tahunan atau 1.718,5 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita lihat dari hasil rapat Dewan Gubernur di mana ini kaitannya dengan kebijakan giro wajib minimum rupiah untuk bahan konvensional yang sekarang sekitar 5%, nanti ada wacana kenaikan 1 Juni 2022 menjadi 6%, 1 Juli 7,5%, kemudian 1 September menjadi 9%. Itu dia untuk BUK atau Bank Umum Konvensional. Sementara yang untuk Bank Umum Syariah kemudian unit usaha syariah yang sebelumnya 4%, kemudian akan ada peningkatan pada 1 Juni menjadi 4,5%, 1 Juli 6%, kemudian 1 September 7,5%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto, ekonom dan staf ahli Otoritas Jasa Keuangan. Ya, Pak Rian, ini menarik kalau kita cermati sebelum ke GWM. Ini Bank Indonesia kemarin kembali mempertahankan suku bunga acuan terendah sepanjang secara dalam 15 bulan terakhir. Apakah ini menjadi salah satu booster juga nih untuk nanti peningkatan kinerja penyaluran kredit perbankan, Pak? Jadi kalau kita cermati secara mendalam, diksi atau narasi yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Bapak Periwarjio, waktu press conference ya atau temu ekonom jelas mempertahankan level BI 7 days reverse repo rate sebesar 3,5% itu karena didasari atau dilatar belakangi oleh spirit menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi. Jadi ketika ibaratnya kita sedang mendaki ke puncak gunung, kita sudah ada di tengah-tengah. Maka tidak elok kalau tiba-tiba lalu kita mundur lagi. Nah, oleh karena itu kebijakan suku bunga tetap dipertahankan, yaitu BI rate tetap 3,5%, tetapi BI sudah mulai menggunakan instrumen policy di sisi non-bunga, yaitu yang kita kenal dengan istilah kebijakan makroprudensial. Nah, oleh karena itu BI dengan baik sekali menggunakan instrumen rasio giro wajib minimum yang dikenakan kepada perbankan ya secara individual dan mulai berlaku Juli sampai tadi September itu. Dan besaran persentase kewajiban pemenuhan reserve requirement atau GWM itu pun bertahap. Nah, ini memberikan sinyalemen pertama, BI meyakini tentunya bersama dengan industri perbankan ya, bahwa situasi likuiditas di perbankan kita masih cukup ample. Artinya sangat liquid. Kurang lebih ada dana 600 sampai 700 triliun itu yang bisa dioptimize ya, baik oleh perbankan untuk ekspansi maupun oleh BI untuk diserap. Ya gitu. Yang kedua, kalaupun kenaikan reserve requirement itu secara bertahap ke BI, itu relatif tidak mengganggu situasi atau kondisi likuiditas di individual perbankan kita. Artinya room atau space perbankan kita untuk tetap ekspansi kredit itu masih ada. Nah, poin ketiga atau pesan ketiga adalah ini memberikan sinyalemen bahwa cepat atau lambat, reserve requirement ratio itu memang akan dinormalkan seperti sebelum masa pandemi. Nah, itu dari policy makroprudensial. Nah, nanti ketika betul-betul inflasinya sudah manageable, controllable, nah semuanya akan berada seperti situasi sebelum pandemi. Mungkin, kita nggak tahu kapan ya, mungkin BI sudah akan berani mengutak-atik di sisi suku bunganya. Apakah naik 25 basis point, ataukah mungkin 50 basis point secara bertahap.
Ya. Tapi itu nanti, sepanjang BI masih bisa mengoptimalkan instrumen macroprudential policy-nya, Ya. itu yang akan dioptimalkan oleh BI. Karena apa? Tadi saya bilang di depan, Mas Ras, sekarang ini memang stages kita itu sedang dalam proses pendakian, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan momentum ini yang dijaga dengan sangat konsisten, ya, sangat kredibel oleh Bank Indonesia. Tadi Mas Ras mengatakan mempertahankan BI rate di level 3,5 ini sudah terjadi 15 kali dalam konteks rapat Dewan Gubernur BI. Berarti kan ini sebuah konsistensi yang cukup lama. Betul. Dan itu diuji dan sudah memberikan hasil, yaitu apa? Pertumbuhan ekonomi kita baik secara tahunan maupun secara kuartalan dalam paling tidak 1,5 tahun terakhir ini sudah bergerak di zona positif gitu Mas Ras. Oke. Nah, kalau kita lihat dengan adanya perubahan dari 3 kali naik untuk GWM kemudian menjadi 4 kali, ini akankah nanti memberatkan atau memberi tekanan terhadap likuiditas banknya sendiri tadi atau tidak untuk nanti proses menyalurkan kembali kredit mereka begitu? Nah, proses penetapan besaran rasio giro wajib minimum itu sudah didiskusikan dengan pelaku industri perbankan, juga dilakukan berbagai stress testing atau assessment sehingga menyimpulkan kalaupun likuiditas di perbankan itu ditarik ke bank sentral dalam bentuk kewajiban pemenuhan rasio reserve requirement, itu likuiditas bank-bank baik secara agregat maupun secara individual masih cukup ample atau cukup memenuhi untuk dapat menopang ekspansi kreditnya. Nah, itu spiritnya di sana. Nah, oleh karena itu tentu kita akan menuju situasi normal yang senormal-normalnya, maka catatan penting bagi pelaku sektor perbankan adalah mungkin mulai melakukan yang namanya liquidity planning, yaitu bagaimana kita merencanakan ketersediaan likuiditas kita jangka menengah, jangka panjang, ketika nanti semua policy relaksasi ini ditarik ya atau di unwinding oleh otoritas. Betul. Baik itu oleh OJK, baik itu oleh Kementerian Keuangan, baik itu oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Itu catatan pentingnya harus kita pahami. Karena negara lain sudah melakukan, Mas Pras. Apakah itu apalagi Eropa, apalagi Amerika, quantitative easing-nya sudah mulai ditarik dan sebagainya. Bahkan suku bunga The Fed sudah naik 75 basis poin dalam 2 kali pertemuan dan seterusnya. Baik, Varian, kalau kita cermati dari pola penyaluran kredit perbankan tadi, suppliernya kita lihat ini banyak diserap begitu. Ada beberapa sektor, tadi ada perdagangan, hotel dan restoran, kemudian industri pengolahan untuk kredit modal kerja. Nah, apa yang bisa kita cermati betul dengan pertumbuhan ini double digit menjadi suatu hal yang menggembirakan sesuai dengan harapan pemerintah atau bagaimana? Saya kira ini on the track ya. Kalau berbagai analisis mengatakan bahwa ketika pandemi itu bisa di-tackle dengan baik, kemudian level of confidence publik juga semakin meningkat, dan orang berani melakukan mobilitas antar kota, antar pulau, bahkan antar negara, maka beberapa sektor yang related ya dengan isu pandemi itu akan terekspos lebih duluan. Satu tadi, sektor perdagangan. Begitu orang berani keluar rumah, dia akan konsumsi, dia akan trading, ya kan? Yang kedua, di masa pandemi maupun sesudahnya, perilaku kita juga berubah. Meskipun kita mungkin stay at home, meskipun kita ada di suatu tempat, kita masih bisa berinteraksi secara virtual. Maka konsumsi untuk sektor transportasi dan telekomunikasi itu lonjakannya luar biasa. Dan itu nanti akan menjadi new habit bagi kita. Kita melakukan pertemuan tidak harus secara fisik ketemu di satu premises, tapi kita bisa, Anda mungkin di Jakarta, saya di Surabaya, dan seterusnya. Itu menjadi new normal ya. Yang ketiga, sektor yang terkait dengan kegiatan penggalian atau pertambangan. Ketika PPKM ketat diterapkan, pasti sektor pertambangan atau penggalian berhenti total, ya kan? Tapi begitu PPKM dibuka, orang kembali ke tempat-tempat penambangan, dan itu terjadi. Nah, yang terakhir adalah sektor tadi yang Mas Pras bilang, yaitu manufaktur atau pengolahan. Ketika PPKM ketat, semua pabrik kan dilarang beroperasi, pegawainya dirumahkan, kan begitu. Tetapi begitu pandeminya berhasil di-tackle dengan baik dan PPKM-nya dilonggarkan, orang boleh bekerja di luar rumah. Nah, pabrik-pabrik udah mulai buka, ya kan? Datanglah pekerja. Pabrik beroperasi kan perlu bahan baku, barang setengah jadi dan seterusnya. Nah, itulah yang mendorong permintaan dari KMK atau kredit modal kerja. Paralel dengan itu, ketika dicek, mesinnya ada yang rusak,
maka pemilik pabrik harus membeli mesin baru. Naiklah kredit investasi karena sifatnya jangka panjang. Nah, siklus ini terjadi, ini kita sedang dalam fase bergerak naik, Mas Pras. Yang mudah-mudahan ini akan terus berlanjut selaras dengan pandemi yang sudah hampir diselesaikan oleh pemerintah dengan amat baik ini, dan kita nanti masuk masa endemi. Kita tunggu saja. Oke. Nah, bicara mengenai kredit konsumsi ini menarik begitu. Apakah masyarakat cukup percaya diri begitu untuk membelanjakan dana yang mereka simpan mungkin selama masa pandemi? Tadi kita lihat beberapa sektor untuk kredit kendaraan bermotor, kemudian juga multiguna dan kepemilikan rumah. Anda melihat ini daya beli masyarakat sebenarnya masih tetap terjaga atau tidak begitu, Pak Rian? Mengingat beberapa waktu lalu kita sempat diramaikan dengan kenaikan energi seperti tabung LPG yang non subsidi, kemudian harga BBM non subsidi, meskipun rencana untuk BBM subsidi dan listrik ini sementara ditunda dulu kenaikannya, Pak Rian. Oke, jadi Mas Pras, pertumbuhan DPK yang tahun lalu sampai double digit melampaui pertumbuhan kredit itu karena apa? Karena publik, masyarakat itu memiliki disposal income, yaitu pendapatan yang tidak dipakai itu dalam jumlah besar, ya kan? Oke. Anda mohon maaf terima salary tiap tanggal 25 masuk ke rekening Anda, kan? Tetapi penggunaan daripada akun kita, rekening kita itu kan terbatas. Karena apa? Kita nggak boleh keluar rumah, kita kegiatan aktivitas kita dibatasi, sehingga apa? Disposal income kita naik. Nah, itulah yang mendorong kenaikan dana pihak ketiga di perbankan kita. Oke. Secara yaitu tanda petik ya, by accident. Tetapi ketika situasi di luar sudah semakin bebas, kita sudah boleh kemana-mana, bahkan kebijakan terbaru di ruang terbuka kita boleh melepas masker, orang makin berani. Nah, disposal income yang ada di rekening tabungan mereka atau yang ada di dompet kita, itu mulai di-spend. Ya kan, mulai dipakai, baik itu untuk tadi belanja ganti mebel, ganti rumah, ganti mobil, maupun untuk keperluan multiguna yang lain. Sekarang saatnya, ya. Makanya kita bisa lihat Mas Pras, di pusat-pusat pertokoan, di mal-mal ataupun pusat kegiatan bisnis lain itu udah mulai banyak orang udah crowd, sudah rame. Cari tempat parkir susah. Dan yang menarik, kalau kita mau mengkonsumsi makanan minuman, itu reservasinya ngantrinya luar biasa. Saya sebagai ekonom merasa senang. Ini saatnya memang ekonomi kita bergerak ke atas, ya kan? Karena orang tadi handling daripada pandeminya bagus sekali, sehingga orang berani keluar rumah. Bahkan di tempat terbuka kita boleh melepas masker. Tentunya ini sesuatu yang luar biasa yang mungkin tahun lalu kita, mohon maaf, agak pesimis. Kapan ya kita akan selesai? Tetapi sekarang kita bisa jalan-jalan di luar, ya, tidak usah menggunakan masker di tempat terbuka, walaupun di tempat tertutup kita harus tetap menggunakan masker. Tapi luxury itu sekarang kita nikmati. Nah, inilah yang mendorong tadi permintaan kredit juga meningkat, baik di kredit individual konsumtif, kredit modal kerja untuk renovasi pabrik dan seterusnya, maupun untuk pengadaan mesin-mesin baru, yaitu kredit investasi. Itu Mas Pras. Itu dia, berarti memang trennya masih tumbuh positif. Tapi Anda positif bahwa pertumbuhan bisa di atas 10% tidak untuk secara keseluruhan begitu penyaluran kredit perbankan kita. Ini kan baru per April saja sudah 8,8% nih, Pak Rian. Ya, secara year on year memang growth sampai April kan 8%. Nah, nanti kita lihat ketika di semester 1 memang betul-betul to achieve di level 9 sampai 10%. Dugaan saya jangan-jangan pertumbuhan kredit kita memang bisa mencapai angka 10%. Nah, artinya apa? Itu melampaui RBB yang sudah di submit atau di deliver oleh individual bank kepada otoritas. Nah, tetapi kan aturan mainnya mengatakan sampai dengan akhir Juni itu setiap bank boleh melakukan revisi. Ya, revisi tentang perencanaan ke depannya, yaitu apakah pertumbuhan kreditnya mau dikoreksi ke atas, apakah pertumbuhan DPK-nya mau dikoreksi ke atas dan seterusnya. Itu ada ada tenggat waktu sampai dengan akhir Juni tahun ini. Dan ini berlaku setiap tahun, Mas Pras. Nah, makanya nanti kita lihat dengan harapan tentunya gini, Mas Pras, ya. Saya tidak ingin mengatakan ceteris paribus, tapi kita juga ada isu eksternal yang harus kita perhatikan juga. Misalnya sampai kapan perang Rusia-Ukraina akan berlangsung dengan segala akibatnya. Kemudian kita juga sekarang dihantui dengan isu stagflasi di negara lain tentunya, yaitu pertumbuhan ekonomi melambat, tapi diiringi dengan inflasi yang tinggi, yang berdampak kepada kenaikan unemployment rate. Nah, itu juga harus kita lakukan assessment. Tapi mudah-mudahan kita bisa terisolasi karena kita mandiri, kita
tumpu pada konsumsi domestik yang besar, kurang lebih 55%. Nah, mudah-mudahan ini bisa menggiring ya pertumbuhan kredit kita, bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita secara sustain dan juga secara inklusif. Oke, gitu. berarti kita lihat nanti perkembangannya sampai dengan semester 1 akhir ini begitu ya, dengan tetap itu bisa menjadi mencermati dan referensi. memitigasi dampak global tadi Rusia, Ukraina, kemudian stagflasi yang terjadi di sejumlah negara. Pak Rian, waktu terbatas ini, terima kasih banyak Pak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Rian. Sama-sama. Terima kasih, Mas Pras.